dua buah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18 sampai 25. Ketika kita membaca surat-surat kabar atau mendengar berita di televisi dan radio atau membaca berita-berita di internet, maka berita tentang peperangan, pemboman, kekerasan, korupsi, pemerkosaan, dan masalah lingkungan hidup sering menjadi berita utama. Beberapa bulan yang lalu saya berada di salah satu paroki di pedalaman. Seorang bapak mendatangi saya dan bercerita tentang anaknya yang berusia 13 tahun diperkosa oleh seorang bapak yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Santo Paulus dalam teks yang kita renungkan hari ini menyebut semua persoalan itu sebagai buah dari keinginan daging. Dalam teks yang kita renungkan hari ini, Paulus berbicara tentang dua buah. Buah roh dan buah dari keinginan daging. Ketika dia berada di Galatia, dia menjumpai begitu banyak orang yang hidup semata-mata menurut keinginan daging mereka. Banyak orang yang hidup semata-mata menurut hukum manusiawi. Dan Paulus dalam teks yang kita renungkan hari ini berbicara secara eksplisit, secara terbuka, buah dari keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal semacamnya. Buah-buah dari keinginan daging itu pasti membahayakan kehidupan manusia. Karena itu Paulus mengajak umat di Galatia untuk memberi diri agar dipimpin oleh Roh Kristus sendiri. Dengan demikian, setiap saat mereka mampu menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang lahir dari Roh Kristus sendiri, seperti kelemah lembutan, damai sejahtera, kasih, sukacita, penguasaan diri, dan kesabaran. Dan Paulus mengatakan bahwa setiap orang semestinya harus menjadi milik Kristus. Dengan demikian, seluruh ritme kehidupannya akan selalu dituntun oleh rohnya. Di sini Paulus secara tidak langsung menggarisbawahi panggilan dasar setiap orang Kristen Katolik. Panggilan dasar dan kewajiban dari setiap orang Kristen adalah menjadi milik Kristus dan memiliki Kristus dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam keluarganya, di dalam komunitas di mana dia hidup. Itulah identitas dasar setiap orang Kristen, menjadi milik Kristus. Karena seorang Kristen hanya dapat diselamatkan oleh Kristus, oleh rohnya. Seorang Kristen hanya dapat diselamatkan oleh keberakarannya pada Kristus dan Roh Kudusnya. Hukum manusiawi, hukum duniawi sering
membahayakan dan menyengsarakan kehidupan manusia. Pada bulan Rosario ini, hendaknya kita selalu berdoa bersama Maria Bunda kita, agar diri kita, hati kita, kehendak kita, dan seluruh kehidupan kita selalu dituntun dan dipimpin oleh Roh Kristus sendiri. Sehingga dengan demikian kita selalu menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang dilahirkan dan digerakkan oleh Roh Kristus sendiri. Semoga